2 juta kali? 2 jutaan. Oh, jadi sekitar 2 mungkin jutaan. Kalau lewat jalur beasiswa bantuan dari pemerintahan Korea nggak terlalu mengeluarkan uang banyak ya? Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulurku semua dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan aku di channel aku, Asram Ali. Hari ini aku nggak sedang ngevlog ataupun nggak sedang buat film ya. Hari ini aku sedang berbincang-bincang dengan ini Mbak Intan sama Biau, temanku ini di sini. Biau salah satu mahasiswi yang kuliah di Korea sini, dan juga kita akan banyak bertanya-tanya tentang seputar kuliah di Korea itu biar bisa memberi gambaran ataupun memberi inspirasi buat teman-teman yang ingin kuliah di Korea, Mbak Intan ya. Nah, untuk sebelumnya itu kita tanya dulu langsung saja, Mbak Intan itu kenapa dulu alasannya kuliah di Korea, terus kenapa juga memilih Korea, terus apa itu mungkin rekomendasi dari kampus sebelumnya atau gimana, Mbak? Sebelumnya namanya, terus Mbak Intan itu dari mana itu? Jadi namaku Inta, terus habis itu sekarang baru menyelesaikan kuliah di S2 di Kyungpook National University di Daegu. Alasannya kenapa kuliah di Korea itu sebenarnya waktu S1. Jurusanku tuh Bahasa dan Kebudayaan Korea. Itu di UI, di Universitas Indonesia. Terus emang dari dulu kepingin banget lanjut kuliah di Korea. Oh, jadi, keinginan pribadi itu ya? Keinginan pribadi dari SMA tuh emang pengen banget tinggal dan belajar di Korea. Jadi kayak setelah lulus S1 akhirnya cari beasiswa untuk bisa kuliah di S2 di Korea gitu. Berarti karena keinginan pribadi ya tuh. Terus berarti kalau itu keinginan pribadi, ada seleksi-seleksi atau tes-tes kayak yang mau kerja ke Korea apa enggak sih, Mbak itu? Apa mungkin beasiswa dari kampus apa gimana itu? Jadi beasiswa sebenarnya banyak yang untuk mau kuliah di Korea. Jadi kalau aku itu beasiswa yang aku dapetin itu adalah beasiswa dari pemerintah Korea. Namanya itu Global Korean Scholarship. Kalau dulu namanya KJSP, sekarang jadinya GKS gitu. Terus habis itu sama kayak pekerja-pekerja, teman-teman pekerja ada kayak tahap-tahapnya untuk bisa sampai ke sini. Oh, lah tapi apa itu berarti nggak ada semacam tes awal di Indonesia yang berapa ribu yang ikut itu enggak? Jadi waktu itu tuh sama sih, jadi bukan tes tertulis tapi tesnya interview. Jadi kita diinterview sama 3 orang, jadi 2 orang Korea sama orang Indonesia. Jadi 2 orang Korea itu dari Kementerian Pendidikan Korea dan yang 1 orang itu adalah Kementerian Pendidikan Indonesia gitu. Jadi kita diwawancara dalam bahasa Korea dan bahasa Inggris. Bahasa Inggris? Iya, jadi nggak boleh pakai bahasa Indonesia gitu. Berarti harus menguasai bahasa Inggris sama bahasa Korea tuh ya? Jadi pokoknya pilihan antara kalau bisa pakai bahasa Korea, jawab pakai bahasa Korea, terus habis itu pakai bahasa Inggris gitu. Tapi dulu itu saingannya banyak nggak sih, Mbak, yang mau kuliah ke Korea itu? Kalau waktu aku saingannya mungkin nggak yang sebanyak misal teman-teman pekerja kalau yang sampai beribu-ribu ya. Kalau waktu itu aku tuh 400 banding 1 berarti. 400 banding 1. Jadi dari 400 orang kepilihnya cuma satu gitu. Terus itu tadi kan berarti karena keinginan pribadi, bukan rekomendasi dari kampus. Jadi dulu itu kampus pertamanya tuh S1 ya, Mbak ya? Iya, S1-nya itu di UI. Jurusan Kebudayaan Korea. Bahasa dan Kebudayaan Korea. Itu kampus favorit juga, Mbak? Lumayan, soalnya itu saingannya juga banyak sih sekarang. Sebagai terbaik. Sekarang UI masih rame nggak? UI rame terus. Dulu aku pernah di UI, pasti nggak tahu juga, Mbak Intan. Iya. Beneran. Jualan cilok ya aku di UI. Beneran, jualan cilok ya. Terus ini Mbak, bentar tak lihat dulu. Aku dulu di UI tapi jualan cilok. Terus di sini tadi kan beasiswa
mandiri yang sudah dijawab kan. Pakai mandiri Mbak ya, nggak pakai beasiswa ya tadi ya. Beasiswanya pakai beasiswa pemerintah Korea, bukan pemerintah Indonesia. Tapi ada yang pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia ada namanya LPDP. Iya, kemarin sempat kenalan juga itu sama anak Kim Yung itu. Terus jurusannya yang di sini, yang di Korea. Oh, jurusannya sekarang itu sosiologi. Sosiologi. Terus sekarang gak enaknya kuliah di Korea itu apa? Gak enaknya banyak sih sebenarnya. Jadi kayak pertama karena semua kuliahnya itu full dalam bahasa Korea. Terus abis itu sebelumnya belum pernah gitu kan kuliah di Korea itu kayak gimana, nggak tahu. Apalagi bukan S1 tapi ini udah S2 gitu. Dan teman-temannya tuh mostly yang udah kuliah sosiologi sebelumnya. Kalau aku kan belum. Jadinya penyesuaiannya banyak sih. Jadi jujur pas semester awal itu tuh nggak tidur. Jadi mostly nggak tidur. Jadi Senin sampai Minggu itu tuh belajar dan belajar gitu. Jadi paling breaknya tuh cuma makan, terus tidur 2 jam 3 jam, terus habis itu belajar lagi, nugas kayak gitu sih. Karena itu tadi. Iya, karena perbedaan jurusan itu tadi. Perbedaan jurusan terus habis itu bahasa kan. Bahasanya. Karena full bahasa Korea. Karena yang digunakan kan bukan bahasa sehari-hari tapi bahasa yang memang berhubungan dengan sosiologi gitu. Jadinya susah sih sebenarnya. Jadi pas awal tuh justru jujur kayak nangis terus pengen pulang kayak gitu pokoknya. Kayak pengen pulang terus kayak telepon orang tuh kayak mau pulang gitu. Iya. Berarti sama saja. Apa itu teman-teman yang baru datang itu termasuk saya juga semua ngalamin yang baru kerja di Korea juga sama juga. Itu kan tadi kan nggak enaknya kan ya. Terus sekarang itu mungkin enaknya ataupun kelebihannya itu kuliah di Korea itu gimana Mbak? Kelebihannya tentu aja sih sebenarnya kayak hidup di lingkungan baru lagi kan, hidup di lingkungan baru yang beda banget sama Indonesia. Terus habis itu sampai di Korea pun selain lingkungan juga kayak cuaca, musim tuh juga beda ya sama Indonesia. Kalau Indonesia kan cuma panas sama hujan, kalau di sini kan 4 musim, jadi lebih menarik sih. Jadi kayak waktu break kita masih tetap bisa jalan-jalan, terus habis itu lihat-lihat bunga atau pokoknya lihat salju dan segala macamnya. Itu sih yang poin plusnya. Terus habis itu ya mengenal banyak orang baru sih. Terus habis itu merasakan kalau orang-orang Indonesia di sini tuh jadi benar-benar keluarga gitu, jadi spesial gitu. Jadinya kalau di Indonesia kan karena semua sama orang Indonesia jadi ya biasa aja gitu. Tapi waktu udah pindah ke sini tuh jadi berasanya kalau udah ketemu sama orang Indonesia tuh happy gitu. Iya, langsung kayak seperti keluarga, langsung akrab ya. Nah, terus kalau mungkin di di lingkup pendidikan ataupun kampus itu ada sih nggak rasisme sedikit itu ada nggak sih kalau orang Korea? Kalau mungkin kalau di pabrik mungkin ada sedikit dibedakan lah orang asing sama orang kreasi. Tapi kalau di pendidikan ada nggak? Kalau di pendidikan sebenarnya bukan sebagai sebagai mahasiswa asing kayak gitu enggak sih, cuman kayak lebih ke lingkungan orang Koreanya sendiri aja gitu loh. Maksudnya menganggap kalau misalnya orang-orang dari Asia Tenggara itu memang di bawahnya mereka gitu loh. Cuman ya nggak yang kalau profesor atau teman-teman kampus tuh mereka nggak sama sekali rasis sih. Mereka malah suka memuji karena kayak alhamdulillahnya penangkapan aku dalam kelas dan kayak ketika presentasi dan segala macam itu walaupun awal-awal nggak bagus tapi lama-kelamaan tuh membaik gitu. Dan profesor tuh pada bagus lah, maksudnya kayak nggak yang tertinggal cepat gitu. Ya penyesuaiannya cepat gitu. Terus ini Mbak, apa itu tipsnya buat teman-teman yang mau kuliah ke Korea itu mungkin biar bisa lebih mudah ataupun lebih besar lah persenannya lolos, itu tips dari Mbak Intan pribadi sesuai pengalaman Mbak Intan itu bagaimana biar teman-teman yang mau ke kuliah ke Korea itu enak gitu, bisa lolos, mungkin tipsnya ini sampai bermanfaat itu apa? Jadi tuh kalau misalnya sebenarnya prosesnya kan panjang dan yang harus disiapkan tuh lumayan banyak gitu dokumen-dokumennya. Terus habis itu kalau GKS sendiri beasiswa yang aku dapatkan sekarang ini itu tuh biasanya bukanya sekitar akhir Januari atau Februari lah. Nah kalau bisa, kalau aku persiapannya aku sendiri itu persiapan setahun. Jadi setahun itu aku nyiapin topik, jadi buat
kemampuan bahasa Korea Oh, aku. berarti- Itu ada tesnya kayak model TOEIC gitu. Bahasanya maksudnya ini ya? Iya, bahasa. Disiapin bahasanya. Iya. Ah. Jadi tapi kalau misalnya di Korea sendiri atau di GKS sendiri itu nggak wajib bisa bahasa Korea sebelum berangkat ke sana. Karena nantinya bakalan dapat waktu setahun untuk belajar bahasa Korea gitu. Nah, kalau bisa itu tuh bahasa Inggris sih, tapi karena banyak kan juga teman-teman yang kuliah di sini itu nggak pakai bahasa Korea, tapi pakai bahasa Inggris. Jadi kemampuan bahasa Inggris topik kayak TOEIC atau TOEFL. Kalau TOEIC apa itu? TOEIC itu lebih mudah dia. Jadi tuh kalau misalnya bisa dilihat, kalau misalnya dikasih tau tuh kayak TOEIC, TOEFL, IELTS kalau bahasa Inggris. Nah, untuk GKS sendiri itu mereka nerima TOEIC juga nerima gitu. Jadi kalau bisa di atas 800 lah pokoknya kayak gitu poinnya kayak gitu kan. Paling tinggi itu 900, aku lupa lah pokoknya kayak gitu. Pokoknya persiapan bahasa nggak usah bahasa Korea tapi bahasa Inggris. Jadi bahasa Korea itu ada poin plus aja sih. Cuman mungkin waktu itu adalah kenapa aku kepilih mungkin karena aku udah punya bekal bahasa Korea gitu. Terus habis itu kita harus tulis apa sih kayak perkenalan diri kita gitu loh. Nah di situ kalau bisa tulis perkenalan diri itu yang positif yang kayak kelebihannya kita tuh apa sih? Kenapa sih pemerintah Korea atau GKS ini tuh mesti milih kita dan segala macamnya. Terus habis itu sama kayak study plan, jadi kayak kedepannya tuh kalau misalnya sambil kuliah tuh kamu mau ngapain sih dan segala macamnya. Study plan tuh planning untuk pas tadi di Korea, pas belajar di Korea itu sambil kuliah mau ngapain aja. Pokoknya semuanya yang positif. Mbak Intan itu apa? Kalau waktu itu aku nulisnya karena sambil kuliah aku pengen coba, karena aku suka volunteer, jadi kayak kerja sosial gitu. Jujur aku pengen waktu itu sambil kuliah sambil kerja sosial gitu, walaupun emang nggak banyak bisa terjadi karena sibuk di kampus, tapi pokoknya intinya apa sih kayak mengembangkan diri kamu gitu. Jadi waktu di Korea nanti misalnya udah sampai tuh sambil kuliah tuh bisa mengembangkan diri, pokoknya kayak gitu-gitu. Pokoknya poin-poin yang positif itu tuh yang kira-kira itu bakalan menarik buat mereka, itu tuh ditulis aja kayak gitu. Berarti tadi kalau mungkin yang bisa tak tangkap ya, pertama itu yang disiapkan itu tipsnya itu yang paling penting bahasa. Jadi bekal bahasa itu harus disiapkan dengan baik dulu ya sebelum ikut itu. Sebelum ikut tes. Terus yang kedua tadi apa itu sebelum planning tadi apa? Perkenalan diri. Iya, perkenalan diri dibuat semenarik mungkin ya. Iya, semenarik mungkin. Jadi itu masing-masing satu halaman aja. Nanti mereka bakalan kasih formnya gitu, terus nanti itu tinggal ditulis di situ. Iya. Terus yang ketiga itu planningnya, sambil belajar itu mau ngapain aja di Korea itu ditulis yang baik-baik ya. Ya utamanya mungkin kayak di sini ingin melakukan kegiatan sosial gitu yang. Jadi nggak cuma fokus di belajar, tapi ada kegiatan lain yang bisa positif juga gitu. Karena kan harus, maksudnya udah sampai kuliah di Korea, masa cuma belajar doang gitu kan. Jadi harus, maksudnya lihatlah sosial dan lingkungan Korea itu seperti apa, kehidupan di Korea itu kayak apa gitu sih. Itu termasuk nilai plus ya yang buat mungkin timnya di sini menarik ini. Iya menarik gitu. Sama ya persiapan interview sih sebenarnya. Berarti bahasa, terus apa itu tadi? Perkenalan dirinya dibuat yang menarik mungkin, terus planningnya dibuat sebaik mungkin, sepositif mungkin. Iya betul. Itu ya. Oke, terus ini Mbak, tadi lupa ini yang paling penting juga mungkin kalau kuliah itu kan tadi kan beasiswa dari Korea kan, tapi mungkin ada yang dikeluarin nggak pas di Indonesia itu. Jadi kalau mungkin yang di total yang keperluan untuk kuliah Korea yang dari awal itu dari Indonesia mungkin sekitar berapa itu yang untuk persiapan agar berangkat sampai ke Korea itu, mungkin itu saja. Sampai mungkin Korea. Kurang lebihnya saja, nggak harus tepat sih. Dokumen aja sih paling 2 juta kali. 2 jutaan. Jadi mungkin kalau lewat jalur beasiswa bantuan dari pemerintahan Korea nggak terlalu mengeluarkan uang banyak ya. Iya, cuman nanti pas waktu kita sampai di Korea kita nggak bisa langsung dapat biaya hidup. Jadi nanti biaya hidupnya itu baru kita transfer itu setelah sebulan kita hidup di sana. Jadi paling sebelum berangkat itu prepare uang untuk hidup sebulan. Jadi beasiswa yang aku dapetin itu beasiswa full gitu, jadi kayak dapat biaya hidup plus pendidikan gitu. Jadi biaya ngampusnya ya, ngampusnya itu biaya kuliahnya udah ada, biaya pendidikannya, terus sampai biaya hidupnya juga ada. Biaya hidupnya itu per bulannya 900 ribuan. Itu sudah termasuk
biaya Apata apa mungkin untuk buat Apata? Buat Apata harus dipotong dari situ. Dipotong dari situ. 900 ribuan. Kalau udah dapat topik nanti itu topik 5 di atas topik 5 aja, topik 5 atau topik 6 itu dapat 100 ribu lagi plus jadi kayak 1 juta. 1 juta. Per bulan. Katanya sih sekarang udah naik ya, soalnya itu waktu aku kayak waktu itu kan aku 2017 angkatan 2017. Sekarang kan udah 2021 jadi katanya udah naik sih. Iya. Oh berarti mungkin itu ya. Jadi nggak terlalu banyak ya malah kalau kuliah. Jadi kalau buat teman-teman yang berencana pengen kuliah ke Korea itu tadi, mungkin kalau melalui beasiswa pemerintahan Korea itu nggak terlalu mahal. Mungkin yang disiapkan kalau dari rumah mungkin sekitar 2 jutaan ya. Mungkin kalau sekarang naik pun mungkin nggak lebih dari 5 juta. Cuma nanti kalau memang sudah berhasil berangkat itu yang disiapkan uang untuk hidup 1 bulan di Korea. Karena menerima beasiswanya setelah 1 bulan itu tadi. Jadi itu buat teman-teman yang ingin kuliah ke Korea melalui beasiswa GKS Mbak. Iya, GKS untuk singkatannya nanti tulis saja, saya sulit ngomongnya itu. Dan juga nanti Mbak Intan apa itu mungkin kalau ada teman-teman yang kurang jelas yang mau tanya nanti biar komentar aja nanti tak tanyakan Mbak Intan terus tak balas gitu aja ya. Boleh. Saya kan nggak mungkin bisa balas lengkap detail sesuai Mbak Intan yang sepengetahuan Mbak Intan ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin nggak tahu atau kurang jelas nanti bisa tulis di kolom komentar, nanti tak tanyakan Mbak Intan terus saya balas seperti itu Mbak Intan. Oke, ini mungkin videonya sampai sini dulu. Semoga video kita pada hari ini bisa memberi manfaat buat teman-teman ya. Bisa memberi gambaran buat teman-teman yang ingin kuliah ke Korea, yang ingin ke Korea dengan visa belajar. Semoga sedikit membantu, semoga sedikit memberi gambaran. Dan ini videonya sampai sini dulu, kita mau belanja Mbak Intan hari ini. Kita mau belanja ini di wilayah Seongso. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.